Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Suheli. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Baik Pak Suheli, hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan alur cerita. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini ya. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini, Pak Suheli? Begini Pak, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSP di masa agar pembelajaran siswa saya dapat berkembang. Tapi saya bingung Baik Pak Suheli, tujuannya sudah sangat jelas sekali. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSP. Bagaimana kondisi sekarang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Suheli di kelas? Begini Pak, kondisi kelas saya sekarang ini hanya guru yang aktif di kelas, kemudian murid belajar dengan cara yang sama, sehingga ada beberapa murid yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Pak. Jika dikategorikan pada skala 1 sampai dengan 10, sampai pada skala berapa pembelajaran yang di kelas Pak Suheli? Pembelajaran saya di kelas kira-kira pada skala 5 Pak, karena masih membutuhkan banyak perbaikan dalam prosesnya. Siswa saya banyak yang mengeluh dengan pembelajaran yang saya ya katanya sangat membosankan, dan mereka ingin belajar melalui kegiatan yang sesuai dengan hal-hal yang mereka sukai Pak. Saya sangat mengerti keadaan yang Pak Suheli hadapi. Namun bagaimana menurut Pak Suheli, apa kekuatan yang Pak Suheli miliki untuk mengatasi masalah ini? Saya telah mencoba untuk membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSP Pak. Ya, sangat bagus sekali ya. Namun saya ingin mengetahui secara garis besar perencanaan seperti apa yang Pak Suheli rencanakan. Begini Pak, saya membuat perencanaan pembelajaran dengan membuat asesmen awal dan RPP yang memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Di sini saya ada RPP-nya. Nah, saya juga memasukkan KSP di sini Pak di dalamnya. Baik Pak Suheli, kemudian adakah peluang atau kemungkinan yang Pak Suheli mau menerapkannya dengan baik di kelas itu? Kemungkinannya ada, karena saya akan menerapkannya di kelas saya besok pada materi letak Indonesia. Saya juga mempersiapkan media dan instrumen terkait pembelajaran berdiferensiasi dan KSP. Perencanaannya sudah sangat bagus, namun pastinya akan ada hambatan atau kendala yang mungkin muncul. Kira-kira apa hambatan yang akan muncul? Itu Pak Suheli. Pak, di sini kalau di RPP saya, kalau saya perhatikan itu ada hambatan atau kendala yang muncul seperti beberapa faktor manajemen waktu Pak saat pembelajaran dan juga pengelolaan kelasnya. Kalau menurut Pak Suheli, kira-kira apa solusi dari hambatan yang Pak Suheli hadapi tersebut? Kira-kira apa yang bisa Pak Suheli terapkan? Begini Pak ya, saya akan membagi siswa dalam kelompok sesuai gaya belajar sebelum pembelajaran dimulai Pak. Kemudian pengaturan tempat duduk sudah diplot sebelum siswa masuk kelas, sehingga waktu bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan kelas yang menjadi kondisi. Nah, itu merupakan langkah yang sangat positif sekali Pak Suheli. Namun bagaimana strategi Pak Suheli dalam merencanakan untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan yang ingin Pak Suheli capai di kelas itu? Bagaimana perencanaannya? Saya berencana untuk berkolaborasi Pak dengan rekan dalam memberikan angkat atau formulir terkait gaya belajar dan kesiapan siswa sebelum pelajaran dimulai. Nah, saya akan menyiapkan media yang beragam dan memasukkan teknik stop Pak saat pembelajaran mengiringi instrumen musik. Kemudian apabila pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dan KSP sudah dilakukan, bagaimana indikator keberhasilannya? Tentu saja indikator keberhasilannya bisa dilihat dari peningkatan kualitas belajar kelas,
seperti suasana kelasnya yang kondusif, kemudian tugas kelompok dan kebutuhan tepat waktu, sehingga siswa tidak bosan karena mereka asik belajar sesuai keinginan mereka, serta hasil post-test yang lebih tinggi dari pre-testnya. Itu adalah kondisi pembelajaran yang sangat bagus sekali Pak Suri. Kemudian bagaimana dengan waktunya? Kapan pembelajaran ini akan Pak Suri akan terapkan di kelas? Pembelajaran ini rencana akan saya laksanakan insya Allah kalau tidak ada halangan pada hari Kamis sesuai dengan jadwal saya mengajar di kelas sesuai dengan jadwal pelajaran yang pertama. Itu sangat hebat sekali Pak Suri. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Pak Suri. Bagaimana Bapak berencana menghadapi tantangan di kelas ini? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi Pak jika rencana awal tidak berjalan lancar. Juga berbicara dengan rekan sejawat saya atau rekan teman saya nanti untuk mendapatkan masukan mereka. Terdengar sangat bagus sekali Pak Suheli. Kemudian saya ingin menanyakan bagaimana komitmen Pak Suheli terhadap rencana aksi ini. Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar pembelajaran saya meningkat Pak, dan kebutuhan belajar siswa saya terpenuhi juga. Kemudian di sekolah kira-kira siapa yang akan membantu menjaga komitmen ini? Maksudnya membantu Pak Suheli untuk menjaga komitmen di sekolah ini. Kira-kira siapa rekan guru? Yang pertama sih pastinya semangat saya yang menjadikan diri saya menjadi pemimpin pembelajar yang baik, dan saya dan murid yang berkolaborasi dalam menjaga komitmen ini, karena terkadang ada rasa ragu dan takut akan kegagalan saat menjalankan. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dan kesimpulan setelah sesi coaching ini? Apakah Pak Suheli sudah memiliki gambaran tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE? Saya sudah mempunyai gambarannya Pak. Pelaksanaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi ini. Saya akan menerapkan pembelajaran ini di kelas saya sesering mungkin Pak. Saya akan mencoba. Itu sudah hebat sekali ya. Sudah mempunyai gambaran pelaksanaan penerapan pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE. Kemudian saya percaya Pak Suheli bisa merencanakan rencana ini ya. Jika ada perkembangan atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya Pak Suheli ya. Siap, terima kasih Bapak. Saya akan mengambil. Seru sekali sepertinya nanti saat di kelas saya ingin tahu refleksinya setelah dilakukan pembelajaran tersebut dan kapan kita bertemu kembali untuk membahasnya. Baik Pak, saya akan memberitakan hasil penerapan pembelajaran ini insya Allah di hari Kamis depan mungkin kita bisa. Baik Pak Suheli, saya rasa untuk hari ini cukup ya. Semoga sukses pelaksanaannya, tetap semangat Pak Suheli. Terima kasih lagi Bapak, pembicaraan yang sangat menyenangkan buat saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suheli. Assalamualaikum Pak Tapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Ya, selamat sore, bagaimana kabarnya hari ini? Sore Pak, alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bapak ini. Saya ingin memberikan dukungan. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetisi yang mana ini? Baik Pak, alhamdulillah atas tawaran bantuannya. Kalau saya ingin Bapak membimbing dan mengamati saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi di antara yang ketiga itu yang mana nih yang mau saya dukung Bapak begitu? Kalau harapan saya agar Bapak bisa mendukung saya mengajukan pertanyaan yang berbobot pada saat melakukan coach, sehingga coach dapat mengeluarkan ide-ide sehingga solusi dari permasalahan bisa ditemukan. Oke, jadi saya akan catat Pak ya. Jadi saya akan catat dulu. Bagaimana menurut Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Kalau menurut saya pribadi, saya percaya dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran. Oke, saya paham Pak ya.
Kemudian apa harapan Bapak nanti saat observasi yang akan dilakukan bersama coach nanti? Kalau harapan saya dalam proses observasi ini agar nanti Bapak bisa memberikan dukungan berupa umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan dan kemajuan saya, khususnya keterampilan dalam mengajukan pertanyaan. Baik, begitu Pak, saya tunggu ya hasilnya ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Agustin, Pak Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Bu Agustin dan Pak Alvan? Alhamdulillah baik. Sangat baik sekali. Jadi begini, Bu Agustin, Pak Alvan. Sekarang kita akan coaching ya, dengan menggunakan Amikus. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan coaching kita pada hari ini, Bu Agustin. Kira-kira apa yang Ibu rencanakan? Baik Bu, terima kasih ya. Pada coaching kali ini sebenarnya saya ingin membicarakan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE kelas saya, agar kebutuhan siswa saya dapat terpenuhi. Nah, cuman saya bingung memulainya itu dari mana. Baik Bu, tujuannya sudah jelas kan? Ibu Agustin ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi SE, gitu kan Bu ya? Betul ya? Betul. Terus kemudian kita terlebih dahulu identifikasi gitu hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi. Nah, kira-kira bagaimana kondisi sekarang pembelajaran yang dilakukan di kelas? Seperti apa? Oke, saya sedikit menceritakan tentang kondisi pembelajaran saya di kelas ini, di mana di kelas itu lebih dominan guru-guru yang aktif saat pembelajaran, menjelaskan materi-materi pembelajaran. Kemudian cara yang saya pakai juga sama dengan metode ceramah, sehingga ada beberapa guru yang dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kira-kira Bu, kalau kita berikan penilaian skalanya 1 sampai 10, pembelajaran yang Ibu lakukan itu kira-kira berada di nilai mana? Skala mana? Kalau misalkan saya kategorikan ya dari skala 1 sampai 10, pembelajaran saya sepertinya baru sampai di poin yang kelima, Ya, skala yang kelima. Mengapa demikian? Karena sangat masih banyak membutuhkan perbaikan dalam prosesnya. Selain itu, siswa saya banyak yang mengeluh juga dengan pembelajaran saya yang membosankan. Mereka juga ingin belajar gitu melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hal-hal yang mereka sukai. Baik, saya bisa mengerti Bu kondisinya seperti apa. Kemudian kira-kira dari Ibu sendiri ada nggak cara untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk mengatasi hal tersebut, saya akan mencoba membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Ya, baik. Sangat bagus sekali Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait KSE, terintegrasi KSE. Kemudian terus kemungkinan peluangnya bagaimana? Apakah Kalau untuk peluangnya sih pastinya ada ya Bu, kemungkinannya, karena saya akan berencana menerapkan pembelajaran ini besok saat saya memasuki materi letak Indonesia. Nah, selain itu saya juga sudah mempersiapkan mulai dari media dan instrumen terkait pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi KSE yang akan saya terapkan di kelas. Kemudian bagaimana dengan hambatan? Tentunya ada hambatan,
dalam melakukan sesuatu atau kegiatan pasti ada hambatan atau tantangan yang mungkin muncul. Bagaimana Ibu melihatnya seperti apa? Adapun jika terdapat hambatan atau kendala yang muncul, bisa saja Bu dari beberapa faktor, misalkan dari manajemen waktu, dari manajemen waktunya, kemudian dari kesulitan saya dalam pengelolaan kelas. Mungkin itu Bu. Nah, dari hambatan tersebut, kira-kira Ibu punya solusi nggak? Seperti apa? Kalau solusinya sih sepertinya saya bisa menggunakan strategi membagi siswa dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, tetapi itu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Dan juga saya mengajak murid untuk mengatur nih tempat duduk itu diplot, sudah diletakkan sesuai dengan kelompok masing-masing sebelum siswa masuk ke kelas. Mungkin saya akan minta bantuan ketua kelas Bu, sehingga waktu pembelajaran bisa saya manfaatkan dengan baik sesuai perencanaan dan kelas juga bisa menjadi lebih kondusif. Baik Bu, rencananya sangat bagus sekali, langkah-langkah positif Bu, positif. Kemudian bagaimana strategi yang Ibu Agustin terapkan dalam merencanakan pembelajaran tersebut supaya tujuan bisa tercapai? Gimana Bu? Kalau untuk strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut, saya berencana berkolaborasi dengan rekan guru, salah satu rekan guru yang bisa membantu saya nantinya di kelas dalam memberikan angket atau formulir terkait gaya belajar siswa dan kesiapan belajar siswa pada asesmen awal sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian saya juga menyiapkan media yang beragam dan memasukkan teknik stop untuk KSE-nya Bu saat pembelajaran. Bisa juga diiringi instrumental musik dan juga lilin aromaterapi mungkin Bu. Ya. Bu Agustin, terus kalau Ibu Agustin kan sudah berencana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Nah, kira-kira Bu, indikator keberhasilannya seperti apa? Tentu saja saya melihat keberhasilan dari pembelajaran saya ini dari peningkatan kualitas belajarnya di kelas. Seperti suasana kelas itu pastinya lebih kondusif dari sebelumnya. Kemudian tugas kelompok itu juga bisa dikumpulkan tepat waktu, yang biasanya anak-anak itu biasanya sampai dibawa pulang ke rumah tidak sampai seperti itu. Selain itu juga ada siswa itu tidak bosan karena mereka asik nih belajar sesuai keinginan mereka, serta hasil post test itu pastinya dia lebih tinggi saat saya memberikan pretest, jadi lebih tinggi daripada pretestnya. Oke. Kondisi pembelajaran yang sangat bagus Bu. Kemudian mengenai waktunya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan? Nah, karena saya ini akan terapkan di pembelajaran kelas 7, saya mendapat jadwal itu hari Senin Bu. Insya Allah akan saya terapkan Senin besok sesuai jadwal saya. Ya, luar biasa Bu Agustin ya. Sangat luar biasa rencananya itu. Kemudian dalam setiap rencana mungkin pasti kita akan dapat tantangan. Bagaimana rencana bagaimana Ibu rencana untuk menghadapi itu? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi apabila rencana pembelajaran di awal yang tadi sudah saya rencanakan dengan baik itu tidak berjalan dengan lancar. Juga saya akan berbicara dengan rekan sejawat, meminta masukan mereka, pastinya yang membangun dan memberikan masukan yang positif terhadap pembelajaran saya. Terdengar bagus sekali Bu Agustin ini ya. Kemudian terkait komitmennya, bagaimana komitmen itu terhadap rencana aksi? Oke, kalau mengenai komitmen, saya harus Bu ya menjalankan rencana ini dengan sebaik-baiknya, kemudian berusaha sekeras mungkin agar kualitas pembelajaran saya ini meningkat.
pastinya dengan tujuan agar kebutuhan belajar siswa saya tetap mengikuti. Kemudian siapa saja yang membantu Bu Agustin dalam menjaga komitmen tersebut? Yang bisa menjaga komitmen saya ini pastinya diri saya sendiri, dengan cara saya menumbuhkan semangat untuk menginginkan diri saya menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Kemudian saya juga bersama murid itu berkolaborasi dengan baik menjaga komitmen ini, karena terkadang ada sih rasa ragu ya dan takut gagal gitu saat saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dan kesimpulan setelah sesi coaching kita ini menurut Bu Agustin bagaimana tindak lanjut? Alhamdulillah Bu, setelah ada sesi coaching dengan Bu Alma, saya mempunyai gambaran pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dengan sangat jelas. Kemudian saya juga tidak sabar ini ingin menerapkannya di kelas saya, dan akan sering saya terapkan di materi-materi berikutnya. Saat ini berhasil. Luar biasa Bu Agustin ya, saya rasa sangat bagus sekali, dan saya percaya Bu Agustin ya bisa melaksanakan rencana ini dengan sangat baik ya. Jika ada perkembangan atau Bu Agustin membutuhkan bantuan, jangan ragu boleh untuk hubungi saya ya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Alma. Saya sangat menghargai sekali dukungan dan saran-saran yang Bu Alma berikan. Seru sekali. Sepertinya nanti di kelas Bu Agustin ya. Saya ingin tahu refleksinya setelah dilakukan pembelajaran tersebut, dan kapan kira-kira Bu Agustin kita bisa bertemu kembali untuk membahasnya. Oke, kalau misalkan kan Senin besok Bu saya terapkan kelas, kemungkinan Senin minggu depan ya Bu, nanti saya akan menjelaskan hasil dari pembelajaran yang sudah saya terapkan sebagai refleksi pembelajaran saya di hari tersebut. Ya, baik Bu, tetap semangat ya. Saya rasa cukup untuk cerita pada hari ini. Semoga sukses pelaksanaannya, Bu Agustin. Tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan. Oke, terima kasih Bu Alma atas pembicaraan kali ini, sangat menyenangkan sekali dan membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya ke depannya. Sampai jumpa Bu. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tapan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Pak Haris. Oke, jadi Pak Tapan, hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan alur kita. Pertama-tama, mari kita sepakati dulu nih tujuan kita di sesi coaching hari ini. Apa yang ingin kita capai di sesi coaching kita ini? Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE di kelas saya, Pak, agar kebutuhan belajar siswa yang saya dapat terpenuhi, tapi saya bingung membelinya dari mana. Oke, jadi tujuan Bapak sudah sangat jelas. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengidentifikasi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Bapak nanti akan terintegrasi dengan KSE. Nah, bagaimana kondisi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Kondisi kelas saya sekarang ini hanya guru yang aktif di kelas, kemudian murid belajar dengan cara yang sama, sehingga ada beberapa murid yang tidak bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Jadi belum ada yang bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Nah, kalau kita kategorikan pada skala 1 sampai dengan 10, berapa nih kira-kira pembelajaran di kelas Bapak? Nilainya itu bobotnya? Pembelajaran saya di kelas kira-kira pada skala 5, Pak Haris, karena masih membutuhkan banyak perbaikan dalam prosesnya. Siswa saya banyak yang mengeluh dengan pembelajaran saya yang membosankan, dan mereka ingin belajar melalui kegiatan yang sesuai dengan hal-hal yang mereka sukai. Oke, saya mengerti Pak.
Nah, menurut Bapak nih, apa kekuatan yang atau kelebihan yang Bapak miliki untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi saya pernah mencoba membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Oke, jadi boleh dijelaskan nggak garis besarnya seperti apa itu? Jadi saya membuat perencanaan pembelajaran dengan membuat asesmen awal dan PPP yang memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Saya juga memasukkan KSE di dalam. Oke, untuk peluangnya nih Pak, untuk menerapkan kira-kira bisa nggak diterapkan dalam banyak kelas? Kemungkinan ada, karena saya akan menerapkannya di kelas saya besok itu ada materi letak Indonesia. Saya juga sudah mempersiapkan media dan instrumen terkait pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Oke. Nah, kalau kita berbicara dengan hambatan, kira-kira ada nggak nanti kendala yang kemungkinan muncul ketika Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu? Tentu saja hambatan ini akan pasti ada ya. Adapun hambatan atau kendala yang mungkin muncul yaitu dari beberapa faktor seperti manajemen waktu saat pembelajaran dan juga pengelolaan kelas. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih solusi yang bisa Bapak tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan itu atau kendala itu? Mungkin nanti saya akan membagi siswa dalam kelompok sesuai gaya belajarnya sebelum pembelajaran dimulai, dan juga pengaturan tempat duduk sudah di-plot sebelum siswa masuk kelas sehingga waktu bisa termanfaatkan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan kelas menjadi lebih kondusif. Jadi itu langkah yang akan Bapak lakukan. Jadi saya merasa itu langkah yang baik. Nah, strategi Bapak dalam merencanakan itu untuk mencapai tujuan itu bagaimana nanti? Jadi saya berencana untuk berkolaborasi dengan rekan guru dalam memberikan angket atau formulir terkait gaya belajar dan kesiapan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian saya akan menyiapkan media yang beragam dan memasukkan teknik stop saat pembelajaran diiringi instrumen musik. Oke, kalau misalkan nanti pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE ini sudah diterapkan, nah indikator keberhasilannya kira-kira bagaimana Pak? Jadi tentu saja indikator keberhasilan bisa kita lihat dari peningkatan kualitas belajar di kelas seperti suasana kelas yang lebih kondusif, kemudian tugas kelompok dapat dikumpulkan tepat waktu, siswa tidak bosan karena mereka asik belajar sesuai keinginan mereka, serta hasil post-test yang lebih tinggi dari pre-test. Oke, itu kondisi pembelajaran yang bagus ya Pak. Bagaimana dengan waktunya? Kira-kira kapan pembelajaran ini bisa diterapkan kelas? Jadi pembelajaran ini akan saya laksanakan besok hari Kamis sesuai jadwal saya mengajar di kelas. Oke, jadi hebat sekali Pak Bapaknya bisa segera melaksanakannya. Tentu saja dalam setiap rencana tentu ada tantangan. Sekiranya nanti Pak Topan menghadapi kendala, tantangan, bagaimana rencana untuk menghadapi semua itu? Jadi saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan sesuai rencana. Juga berbicara dengan rekan sesama guru atau rekan sejawat untuk mendapatkan masukan mereka. Sekarang kalau kita berbicara komitmen ini Pak ya, bagaimana komitmen Bapak terkait dengan rencana Bapak ini dengan rangka pembelajaran berdiferensiasi atau integrasi dengan KSE ini? Jadi saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha lebih keras agar kualitas pembelajaran saya meningkat dan kebutuhan belajar siswa bisa terpenuhi. Kira-kira nanti kalau misalkan ini dilaksanakan, siapa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Semangat saya yang menginginkan diri saya menjadi pemimpin pelajaran yang baik, dan saya murid yang berkolaborasi dalam menjaga saya dan murid yang berkolaborasi dan menjaga komitmen ini. Karena terkadang ada rasa ragu dan takut akan kegagalan, jadi kita akan coba bersama dengan guru dengan murid saling berkolaborasi untuk menerapkannya, untuk menjaga komitmen kita. Oke, jadi bagaimana tindak lanjut dari kesimpulan setelah coaching ini? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang penerapan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ini? Jadi saya sudah mendapatkan gambaran pelaksanaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Saya akan menerapkan pembelajaran tersebut di kelas yang saya ampu sesering mungkin.
Oke, jadi saya percaya sama Bapak ya, Bapak akan mampu untuk melaksanakan rencana itu. Dan nanti jika ada perkembangan atau Bapak membutuhkan bantuan, jadi saya berharap Bapak mau menghubungi saya dan berbicara dengan saya lagi Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya sangat menghargai sekali dukungan dan bantuan dari Bapak. Oke, jadi seru sekali seperti ini nanti saat di kelas Pak. Jadi saya ingin tahu nanti ya refleksinya setelah dilakukan pembelajaran tersebut. Kemudian kira-kira kapan kita akan kembali untuk membahasnya? Baik Pak, mungkin nanti saya akan ceritakan hasil penerapan pembelajaran ini di hari Kamis atau minggu depan, minggu yang akan datang. Jadi mungkin ya cukup untuk hari ini. Semoga untuk pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik, tetap semangat dan jangan menyerah. Baik Pak, terima kasih. Ini merupakan bicaraan yang sangat menyenangkan sekali. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan Pak Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Topan. Waalaikumsalam Pak Haris. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak Topan. Jadi terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Jadi saya ingin membahas nih hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang Bapak lakukan bersama dengan Bu Alma. Nah, bagaimana nih menilai performa dalam kompetisi tersebut? Baik Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi itu. Oke, jadi apa nih yang membuat Bapak merasa seperti itu? Jadi saya merasa mendengarkan secara aktif, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Oke, baik Pak. Jadi saya ingin berbagi pengamatan saya dulu ya terhadap proses coaching yang Bapak lakukan. Jadi saya melihat bahwa Bapak sudah berhasil mencapai kompetensi mendengarkan aktif, sehingga dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, kemudian dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya sangat senang sekali mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, jadi namun demikian Pak Topan ya, jadi saya juga melihat dari beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan kayaknya. Misalnya saat observasi tadi, saya melihat saat coaching Bapak dengan Bu Alma, Bapak mengajukan beberapa pertanyaan terbuka, tetapi ada beberapa yang masih menggunakan kata kunci di situ. Nah, yang seharusnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus disesuaikan dengan standar ya dalam mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan. Kemudian bagaimana pandangan Bapak terhadap hal itu? Baik Pak, saya sangat mengerti. Kemudian saya akan berusaha untuk meningkatkan keterampilan saya menjadi lebih baik. Oke, dari diskusi kita ini Pak ya, jadi apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa Bapak di kompetisi itu? Dari diskusi kita ini saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi, kemudian mendengarkan lebih aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, jadi itu langkah yang baik Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik saya. Terakhir tuh, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Baik, jadi saya merasa lebih memahami area kompetensi yang perlu saya kembangkan. Kemudian saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Bapak berikan. Oke, baik. Sama-sama Pak Topan. Jadi mungkin untuk kedepannya kita bisa melakukan hal yang sama lagi. Jadi sampai ketemu di lain waktu Pak Topan ya.